Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita akan memulai ibadah raya online kita. Biarlah Tuhan menyertai kita dalam setiap saat kehidupan kita. Mari kita menyembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sini
Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Biarlah Kau berkati kami, seluruh keluarga kami yang mendengar live streaming ini, Tuhan, ke dalam tangan. Biarlah kasih karunia-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, dan kami akan memulai ibadah ini, Tuhan, dengan penuh sukacita, penuh dengan semangat. Haleluya. Umat percaya mengatakan amin. Haleluya. Mari saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan memuliakan namanya. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Setiap
Kenapa saudara? Ketika kita mengundang Tuhan, ketika kita menanya pada Tuhan, bertanya kepada Dia, apa yang harus kita buat? Hasilnya itu luar biasa, saudara. Janganlah kita berjalan sendiri. Janganlah kita berjalan menurut ego kita. Ajak Tuhan untuk berserta dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau tanpamu aku tidak mau berjalan. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sedamu, ku tak mau
sebagian dari firman Tuhan. Kepada semua yang hadir baik di gereja maupun kepada pengerja dan jemaat yang ada di rumah, mari kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita mendapat kekuatan daripada Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau akan urapi kami, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang memberitakan. Karena firman-Mu itu indah dan suci. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Dan hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya akan bawakan pada pagi hari ini yaitu tema tahunan Gereja Sidang Jemaat Allah Nafiri Kepudalan, yang temanya adalah Tahun Anugerah. Di tahun 2020 kita mengharapkan anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Karena kita menyadari bahwa setiap langkah hidup kita adalah merupakan suatu anugerah yang daripada Tuhan.
biarpun apa yang kita hadapi, istimewa pada tahun ini kita menghadapi satu masalah pandemi COVID-19 yang sangat menggentarkan setiap orang yang berada di dalam zona merah. Tetapi puji Tuhan, kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang berkuasa. Dia selalu memimpin, Dia selalu melindungi, Dia selalu memelihara di dalam kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tema besar dari tahun anugerah ada 3. Yang pertama adalah bekerja. Hal yang Tuhan Yesus Kristus suka. Yang kedua, lanjutkan, lakukan hal orang lain suka. Dan yang ketiga, terakhir, berbuatlah hal yang kita suka. Pada tema pokok yang kita bahas yang pertama, yaitu bekerjalah hal yang Tuhan Yesus suka di dalam kehidupan kita di dalam tahun anugerah ini. Saya ambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 39, di mana di dalam bacaan firman Tuhan itu ada 3 tema yang penting, yaitu Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Di situ firman Tuhan bertema hidup oleh roh. Dan khotbah yang kedua yaitu Roma 8 ayat 18 sampai 30 itu bertema pengharapan anak-anak Allah. Dan yang ketiga Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, tema bacaan firman Tuhan keyakinan iman. Di dalam tema ketiga tema ini satu dengan yang lain saling berkaitan, bersinambungan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini adalah yang saya akan bahas tema yang ketiga, yaitu keyakinan iman. Tetapi sebelum saya bahas, saya akan mengajak kepada sidang jemaat untuk sedikit mengulas pada tema yang ke-1 dan yang kedua yang saya sudah bawakan pada bulan Februari dan Maret. Saya akan membawa sidang jemaat untuk mengingat sedikit saja supaya khotbah pada pagi hari ini mengerti, karena satu dengan yang lain saling berkaitan. Nah, khotbah yang pertama yang saya sudah bahas yaitu hidup oleh roh. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan mengetahui bahwa kita harus bersyukur. Kita mendapat anugerah Tuhan. Kita dipilih. Kita diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya, menjadi pengikut Tuhan, sehingga kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kita menyadari bahwa hidup kita ini, yang kita hidupi sekarang ini, ada 3 unsur
kepuasan. Istimewa jiwa mempunyai ego yang sangat kuat di dalam kehidupan jiwa. Tetapi roh milik siapa? Kalau kita mengabaikan roh, maka jiwa dan tubuh akan binasa. Tetapi sekali lagi saya ucapkan puji syukur atas anugerah Tuhan. Kita dipilih, kita dipimpin oleh Tuhan Yesus, mengenal hadiratnya, sehingga roh mengetahui bahwa roh kita jangan sampai mati, tetapi roh kita boleh hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Atas anugerah ini, sidang jemaat, kita harus menyikapi dengan bijaksana. Kita jangan diam. Saya sudah kenal Tuhan Yesus, ya sudah. Untung. Tetapi kita harus bertindak di dalam kehidupan kita, istimewa roh kita. Supaya roh kita ini yang sudah mendapat anugerah dari Tuhan Yesus, kita kenal kepada Yesus sebagai juru selamat, kita bekerja, yaitu bekerja hal yang Tuhan Yesus Kristus suka. Sekarang kita sudah kenal kepada Yesus Kristus roh kita. Apa yang kita akan kerjakan supaya Tuhan kita Yesus Kristus itu merasa suka, merasa senang atas pekerjaan kita. Sebelum Tuhan Yesus meninggal, mati di kayu salib, 3 kali dia memperingati kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya menyadari bahwa kelak Yesus akan meninggalkan dia. Ya, sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima, karena dunia tidak mengenal, dunia tidak melihat, tetapi kamu mengenal Dia, dan Dia akan menyertai kamu dan hidup di dalam kamu. Tuhan Yesus memberi jalan kepada umat pilihannya, supaya panggilannya itu jangan berhenti sampai di situ saja, tetapi kita bekerja, yaitu kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Kita bersekutu dengan roh Tuhan, di mana roh Tuhan, roh Allah ada bersama-sama dengan roh kita. Roma pasal 8 ayat 14 di situ dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh roh, maka dia adalah anak Allah. Luar biasa. Inilah yang Tuhan kehendaki, bahwa kita sebagai umat yang dipilih, kita harus hidup di dalam roh, dan kita menjadi anak-anak Allah. Itu poin khotbah yang pertama, yaitu hidup
oleh Roh. Lalu kita maju pada poin yang kedua, tema yang kedua dalam bacaan Roma pasal 8 ayat 1 sampai 39, yaitu pengharapan anak-anak Allah. Karena kita sudah dijadikan anak-anak Allah, maka di dalam kehidupan kita ini ada pengharapan. Pengharapan apakah? Di dalam bacaan Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 di situ dijelaskan pengharapan kita adalah keselamatan. Keselamatan kita di dalam dunia belum kita dapat. Karena nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia ini dan menghadap kepada Allah, baru kita lihat apakah pengharapan keselamatan itu kita dapat karena kita adalah anak-anak Allah. Di dalam bacaan Roma pasal 8 ayat yang ke-30 ini dikatakan pengharapan yang sudah dilihat bukan pengharapan lagi, tetapi pengharapan yang belum kita dapat, maka kita akan menantinya dengan tekun. Nah, di dalam penantian ini sidang jemaat, kita diperhadapkan dengan keluhan-keluhan. Keluhan penciptaan. Bahwa kita diciptakan Allah seperti ini. Hidup kita berbeda satu dengan yang lain. Keluhan kehidupan sehari-hari yang kita hadapi, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam masalah masyarakat yang kita hadapi. Keluhan-keluhan ini sering terjadi bagi umat manusia, termasuk kita. Kita yang sudah mendapat sulung roh, kita juga mengeluh. Tetapi puji Tuhan, di dalam keluhan kita, kita dibantu oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus, yang selalu berkeluh kesah kepada Allah Bapa di surga, menyatakan segala kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, masalah yang dihadapi di mana dia ada tinggal di dalam umat yang percaya kepada Tuhan yang sudah memiliki sulung roh itu. Jadi kita harus merasa bersyukur bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Biarpun kita menghadapi masalah keluhan, kita dibantu oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah sudah cukup perjalanan roh kita sampai di sana? Belum. Kita harus bekerja. Hal yang Tuhan Yesus Kristus suka. Karena selalu Yesus memberikan jalan kepada anak-anaknya. Dikatakan di dalam buku Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Di sana dijelaskan bahwa setiap anak Tuhan dia harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya dia kuat. Dia terhindar daripada kekalahan, dari seluruh daya iblis. Dia harus memiliki perlengkapan senjata Allah. Sama seperti sekarang di zaman COVID-19,
kita juga harus memperlengkapi protokol kesehatan. Kita harus pakai masker. Kita harus cuci tangan. Kita harus jangan suka berkerumun dengan banyak orang. Sehingga kita pun waspada. Kita tidak bisa seperti dulu ada ibadah bersama-sama berkumpul, saling bersengkrama, bercanda, bersuka-suka di dalam roh Tuhan. Tetapi sekarang ibadah saja harus online, berjauhan, hanya dengar suara, lihat orang melalui gambar. Tetapi puji Tuhan, kita selalu ingat pesan dari pemerintah. Kita akan lakukan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita sehat. Supaya kita bisa dalam keadaan tidak sakit. Dan sebab itu, sidang jemaat, anjuran dari pemerintah kita turuti, istimewa anjuran daripada Tuhan kita melalui hambanya, yaitu Rasul Paulus, yang sudah mempunyai pengalaman di dalam mengiring kepada Tuhan, untuk mengalami permasalahan, keluhan, penderitaan, tekanan. Kita harus pergunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju zirah kebenaran, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah. Inilah yang membuat kekuatan kepada pengharapan anak-anak Allah, supaya dia menjaga pengharapan keselamatan itu telah kita dapati. Kalau kita datang ke hadirat Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Inilah tema yang ke-1 dengan yang kedua. Sekarang kita akan masuk di dalam tema yang ketiga, di dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Temanya keyakinan iman. Saya tidak membaca ayat mas ini, yaitu Roma pasal 8 ayat 31-39, karena waktunya tidak mengizinkan. Tetapi ada satu ayat kunci di dalam keyakinan iman yang menjadi tema dari bacaan ini, yaitu Roma pasal 8 ayat yang ke-35, yang berbunyi, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesatankah, atau penganiayaankah, atau kelaparankah, atau ketelanjangankah, atau pedangkah, atau bahaya? Bisakah kita menghadapi, untuk mempertahankan keyakinan iman, menghadapi
akan berkata, tidak. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita mempunyai keyakinan iman yang sedemikian, sidang jemaat, maka Tuhan Yesus dari surga memberi jempol. Hebat. Ya, seorang anak Tuhan dengan keyakinan iman seyakin-yakinnya kepada Tuhannya, bahwa dia tidak dapat dipisahkan dari Kristus. Ini adalah anugerah, bukan kekuatan kita. Dengan kekuatan kita, kita tidak mampu. Ini anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sidang jemaat. Tetapi di dalam anugerah ini, apakah kita mau bertopang dagu? Kita mau bersantai-santai? Hai roh, hai jiwaku, tenanglah. Kita sudah memiliki semuanya. Hidup dalam roh. Kita memakai senjata, perlengkapan senjata Allah. Kita sudah mempunyai keyakinan seyakin-yakinnya bahwa kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Apakah itu cukup dengan perkataan seperti itu, lalu kita uncang-uncang kaki sehingga menunggu panggilan Tuhan? Aku sudah siap. Sidang jemaat, belum cukup. Kita harus masih bekerja hal yang Tuhan Yesus suka. Apalagi sih yang Tuhan suka? Bukankah itu udah komplit? Hidup dalam roh, oke? Pengharapan oke? Sebagai anak-anak Allah, suruh pakai perlengkapan senjata Allah, oke? Aku mempunyai perlengkapan senjata Allah itu. Wah, apa lagi? Apa lagi yang kita harus miliki? Di mana kita harus bekerja? Hal yang Tuhan Yesus suka. Apalagi yang Tuhan Yesus suka, supaya saya dapat menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat, sidang jemaat, Matius pasal yang ke-5 Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Di situ dikatakan yang Tuhan Yesus suka, kamu adalah garam dunia. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Pada pagi hari ini saya tidak membahas yaitu garam yang menjadi tawar, diinjak-injak orang, lalu dibuang. Saya tidak membahas.
yaitu kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa Tuhan Yesus suka kepada garam? Seusia saya yang sudah lanjut, saya tidak pernah mendengar diserukan kepada seluruh umat Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus suka kepada garam? Sehingga Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Ternyata garam itu adalah suatu syarat, harus ada dalam persembahan bagi Allah. Kita lihat bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang ke-34. Ini persoalan mengenai ukupan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Keluaran 30 ayat 34. Sekali lagi saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa malam. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen masing-masing sama banyaknya. Ayat 35. Semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campuran rempah, digarami, murni dan kudus. Kita melihat di dalam buku Imamat pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalai garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Ternyata garam ini persembahan yang dituntut oleh Allah kepada para imam. Jikalau dia memberikan ukupan rempah-rempah yang dicampur dengan kemenyan, Allah sendiri yang berfirman, digarami, murni, kudus. Sidang jemaat yang kekasih, ternyata memang garam itu bisa menambah wanginya segala sesuatu yang dicampur dengan garam. Ini terjadi, sidang jemaat. Saya suka sekali melihat YouTube untuk membuat makanan. Lalu mata saya melihat ada pelajaran masak
lontong sayur dengan opor ayam yang kelihatannya enak sekali. Lalu si koki yang masak sayur lontong cap gome dengan ayam opornya, dia mempraktekkan di YouTube. Lalu dia ambil panci dan ditaruh minyak di atas penggorengan itu, dinyalakan kompor gasnya. Setelah minyak itu menjadi panas, yang pertama-tama diambil 1 sendok garam. Lalu koki itu mengatakan, inilah rahasia ilmu masak-memasak dari saya. Setiap kali saya masak, yang saya dulukan untuk digoreng adalah garam. Karena sebenarnya kalau garam itu sudah dimasukkan ke dalam minyak yang panas, dan saya masukkan bawang merah, bawang putih yang harus digoreng, itu akan menambahi wanginya bawang merah dan bawang putih. Dia praktekkan sidang jemaat. Dan mulutnya tidak henti-hentinya berkata, biarpun saya tidak mencium karena saya hanya menonton di YouTube, tapi karena reaksi dari si koki itu, saya sampai menelan ludah. Wah, dia katakan, wangi sekali. Inilah rahasianya lontong cap gome. Orang lain tidak pernah melakukannya. Bahwa setiap kali masak, garam itu lebih dahulu digoreng. Sidang jemaat yang kekasih, yang suka masak mengetahui, supaya bawang merah yang digoreng itu wangi, bawang goreng itu bagus dilihat, renyah. Karena apa? Karena sebelum digoreng bawang merah itu dikasih garam. Ada yang langsung kasih garam, lalu tidak dicuci lagi, langsung digoreng. Tapi ada orang yang setelah digarami bawang yang mau digoreng, dicuci dulu. Tetapi ilmu dari orang yang tidak mencuci garam yang ada di bawang itu lebih bagus, lebih garing, lebih wangi. Kalau menjadi bumbu di atas bakso, maka kuah bakso itu akan lezat. Karena apa? Karena mengandung garam. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata Allah kita di surga juga suka garam. Dipesannya wanti-wanti, ya, dipesannya sungguh-sungguh. Jangan lalai katanya. Setiap persembahan yang kau persembahkan kepadaku harus kau persembahkan dengan garam. Sidang jemaat yang kekasih, apakah maksud daripada garam di dalam persembahan ini? Saya melihat di dalam Alkitab lain, yaitu Alkitab masa kini atau Alkitab ensiklopedi, saya lihat tentang garam.
Lalu di situ dijelaskan garam yang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan itu adalah suatu gambaran akan kesetiaan yang bersinambungan, yang langgeng, terus tidak berhenti. Ada kali kita sebagai anak Tuhan, kalau kita lagi diberkati, kalau kita lagi kenceng dompetnya, wah, keyakinan imannya juga kenceng. Tetapi kalau mulai menurun yang diperolehnya, keyakinan imannya juga mulai letoy, ya, di mana dia merasa sedikit bimbang. Apakah ada Tuhan yang menolong saya? Sidang jemaat yang terkasih, garam yang dipersembahkan di atas mezbah persembahan, baik di dalam ukupan wangi-wangian yang disampaikan kepada Allah, digarami supaya wanginya tambah berlipat-lipat ganda wanginya. Juga korban sajian. Korban sajian ini adalah korban tepung yang baik, minyak yang baik, yang dijadikan roti tidak beragi, harus digarami, jangan lalai katanya, harus digarami, dan setiap persembahan yang kau berikan menjadi satu persembahan kepada Allah, harus dipersembahkan garam. Di mana umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus harus memiliki keyakinan iman, kesetiaan yang terus-menerus, yang langgeng, yang dia selalu berbuat sampai kepada napas yang terakhir. Ini yang harus kita kerjakan di dalam kita mengiring kepada Tuhan, supaya keyakinan kita ini tetap bahwa kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus kehidupan kita, biarpun apa yang kita hadapi. Sama seperti garam yang kita pakai sehari-hari. Garam itu tidak pernah menampik, tidak pernah menolak. Ditaruh di mana saja oke. Ditaruh di sayur asem oke. Sayur asemnya lezat dan enak. Ditaruh di daging rendang oke. Rendangnya menjadi enak. Ditaruh di babi hong oke. Babi hongnya menjadi enak dan lezat. Ditaruh di sambal yang pedas oke. Biarpun pedas tapi ada garam, maka sambal itu menjadi nikmat. Makan sambal saja sama nasi, sama pete, sama jengkol, sama sayur asem, wah rasanya kita menjadi suatu orang yang bahagia. Karena apa? Karena garam yang sudah berbuat banyak, melakukan sesuatu yang terpuji dimanapun dia berada. Garam menjadi obat. Sakit gigi, kalau kita lagi bokeh gak punya apa-apa, taruh garam sama odol, gigi
dikandung. Lalu Yesaya bilang apa? Ambil pinggan yang baru. Pinggan ini piring atau mangkok. Taruh garam di dalamnya. Lalu murid ini pergi mengambil pesanan daripada gurunya. Setelah Yesaya memegang pinggan baru dan garam, maka Yesaya datang ke mata air Yeriko dan dituangnya garam. Beginilah firman Tuhan. Aku telah membuat air ini menjadi sehat. Maka air ini tidak akan lagi olehnya mendatangkan kematian dan keguguran bayi. Setelah Yesaya mengucap demikian, maka air itu menjadi sehat sampai sekarang ini, sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Yesaya. Garam, sarana yang dipakai oleh Yesaya menyehatkan. Air adalah makanan pokok manusia. Biarpun negeri itu indah, negeri itu makmur, tetapi jikalau tidak ada air, maka negeri itu gersang adanya, tidak mendatangkan kebahagiaan kepada penduduk. Garam penting sekali. Garam juga dapat mengawetkan. Ikan dari laut yang banyak ditangkap oleh para nelayan tidak laku semuanya. Jalan satu-satunya, ikan itu harus menjadi ikan yang kering. Kalau ikan kering tanpa ada garam, maka ikan itu akan menjadi busuk dan bau. Di mana garam menjadi suatu bahan pokok untuk mengawetkan ikan yang dari laut atau sungai untuk dikeringkan. Apakah garam menolak? Jangan taruh di ikan. Nanti ikan sebelum kering dia akan berbau busuk. Tidak. Garam itu menerima di mana saja dia ditaruh. Karena dia tahu nanti akhirnya ikan itu menjadi satu ikan yang enak rasanya, mahal harganya, disukai oleh semua orang. Karena apa? Karena garam. Sayur-sayuran juga bisa diawetkan dengan garam. Sayur asin, kalau sudah jadi sayur asin, kasih bakut, menjadi makanan yang enak, makanan yang mahal. Yang sayur asin jasanya adalah garam. Lobak, sayur sawi putih, kalau dia menjadi asin, namanya bukan lobak lagi, tetapi caipo, tongsai, yang enak, ditaruh di bubur ayam. Ya, caiponya dipotong-potong kecil. Wah, enak sekali. Kritik, rasanya lezat sekali. Caipo, tongsai, ditaruh di kuah bakso, menjadi semangkok bakso yang lezat. Karena apa? Jasa daripada garam. Itulah garam, sidang jemaat yang terkasih. Dan fakta yang lain dari garam. Garam itu harga
gambaran bagi anak Tuhan. Ini melambangkan anak Tuhan harus murah hati, murah waktu, murah membuat suatu keindahan untuk lain orang. Garam adalah pokok yang sangat membuat manusia kaku. Sidang jemaat yang terkasih, fakta lain daripada garam yaitu putih, bersih, menandakan murni, kudus, dan suci. Luar biasa sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan senang kepada kita, umat yang dipanggil, umat yang dijaganya, dipeliharanya, supaya kita orang yang percaya kepada Tuhan mencontoh kepada garam. Kita harus setia, terus menerus langgeng di dalam kesetiaan kita kepada Allah kita. Dan kita tidak memilih apa saja pelayanan kita di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita selalu berbuat sesuatu yang Tuhan Yesus suka. Kita murah hati, dermawan, suka menolong kepada lain orang. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus murni, kudus, dan suci. Itulah yang Tuhan Yesus suka. Sebab itu Dia bilang kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Sekarang ayat itu berkata kepada kita, pada zaman modern ini, kita Tuhan menghendaki supaya kita menjadi garam dunia. Di mana kita berada, disitulah kita lakukan bahwa hidup kita yaitu mempunyai keyakinan yang sungguh dan setia di dalam kehidupannya mengiring kepada Tuhan. Itu poin yang pertama, yaitu kamu adalah kamu adalah garam dunia. Sekarang kita masuk di dalam poin yang kedua, yaitu kamu adalah terang dunia. Kita lihat di dalam buku Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang itu. Lalu kita teruskan dengan bacaan Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia?
dunia. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menjadi teladan bahwa dia mengakui bahwa dia adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikut kepada Tuhan Yesus, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh atau mempunyai terang itu. Lalu dikatakan juga, kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang engkau ada di dalam terang Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah anak-anak terang. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa Tuhan Yesus menggiring pengikutnya, membawa pengikutnya, membawa orang yang percaya kepadanya supaya tinggal di dalam terangnya Tuhan? Karena kalau kita ada di dalam terang, sidang jemaat, kita mengetahui apa yang terjadi di dalam hidup kita. Apakah baju yang kita pakai ini kotor? Atau tubuh kita kotor? Kalau bau mungkin masih kecium, biar gelap juga. Tapi kalau kotor, tidak bisa diraba. Tetapi oleh terang itu, kita bisa melihat bahwa baju yang kita pakai ini kotor. Kalau kita bercermin, muka kita cemong, dan kita melihat tangan kaki kita kotor, maka kita akan mandi pakai sabun. Ya, protokol kesehatan bilang, cuci tanganmu sering-sering dengan sabun supaya virus COVID-19 tidak nempel di tangan kamu dan kamu menjadi sehat. Begitu juga dengan kita. Jikalau kita tahu bahwa kita kotor, baju kita kotor, kita ganti dengan baju yang baru, baju yang bersih. Kita mandi, kita bersihkan tubuh kita supaya kita tidak malu kepada orang yang melihat diri kita. Itulah kegunaannya terang. Tidak gimana yang kekasih di dalam Tuhan. Ternyata terang itu berbuah. Kalau kita melihat buah, maka kita bisa lihat pohonnya itu apa. Kalau buah mangga, dia akan berbuah mangga. Kalau durian, dia berbuah durian. Enggak mungkin buah durian ada di pokok pohon mangga. Enggak mungkin. Ternyata terang itu berbuah supaya kita tahu apakah ada terang di dalam hidup kita atau tidak. Acap kali orang mengatakan mana tahu kita ada terang atau tidak. Ya kalau Roh Kudus katanya ada buahnya, ya buah Roh Kudus. Ternyata terang juga ada buahnya. Kita lihat di dalam buku Efesus, ya. Pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Bunyinya demikian. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan
keadilan dan kebenaran. Ayat yang ke-10. Dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya baca lagi sekali lagi ayat yang ke-10. Dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi di firman Tuhan, Rasul Paulus memberi suatu ingatan bahwa terang itu berbuah dan dapat diuji di dalam kehidupan kita. Apakah itu berkenan di hadirat Tuhan? Buah terang itu adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi di dalam kita mengiring kepada Tuhan, kita tahu apakah ada terang di dalam kita. Di dalam kehidupan kita ini, apakah kita memiliki terang itu? Kita lihat buahnya. Apakah dalam kehidupannya itu ada kebaikan, ada keadilan, dan ada kebenaran. Jangan hanya mengharap kepada orang supaya orang baik sama kita. Jangan mengharap orang supaya orang adil kepada kita. Jangan mengharap kepada orang lain supaya orang lain berbuat kebenaran kepada kita. Tetapi ujilah diri kita sendiri yang berkenan di hadirat Allah. Apakah kebaikan ada di dalam diri kita? Ataukah ada keadilan di dalam kehidupan kita? Apakah ada kebenaran di dalam kehidupan kita? Kalau ada, puji Tuhan, terang Tuhan Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita. Ini buah yang menggambarkan kehidupan anak-anak Tuhan selagi masih ada di dalam dunia ini. Apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, hal yang menyenangkan Tuhan Yesus Kristus suka di dalam kehidupan kita, yaitu kita berbuah di dalam terang itu. Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena apa yang kita lakukan, maka itu semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kita lihat ayat ini yang mengatakan bahwa garam itu yang ada di dalam kehidupan kita maka menjadi satu kemuliaan bagi Allah kita di dalam surga. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Ini ayat menghimbau kepada kita semua supaya kita bercahaya di depan orang. Terang yang kita miliki dirasakan oleh orang lain juga, supaya mereka melihat anak-anak Tuhan mempunyai perbuatan yang baik, dan itu memuliakan nama
Allah kita di dalam surga. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Seiring kita bersama-sama jalan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempunyai keyakinan iman setia yang terus-menerus langgeng di dalam kehidupan kita. Kita melayani apa saja mau, semua buat kemuliaan Tuhan. Dan kita mempunyai sifat yang berkenan kepada Tuhan. Baik kita menjadi garam, baik kita menjadi terang, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kita mengerjakan ini bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi kita mengerjakan ini semua untuk hal yang Tuhan Yesus suka di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya oleh Roh, dan kita mempunyai keyakinan iman yang sungguh di dalam kehidupan kita. Inilah firman yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, di dalam kita menyelesaikan dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita menjadi umat yang sudah menerima anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melakukan hal yang Tuhan Yesus suka di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sidang jemaat yang kekasih, ini pelajaran pembahasan pada pokok yang pertama, yaitu bekerja hal yang Tuhan Yesus suka. Telah selesai khotbah pertama, khotbah kedua, dan khotbah ketiga. Nanti satu kali ada kesempatan saya kembali berkhotbah, saya akan membahas pokok yang kedua, yaitu melakukan hal yang orang lain suka. Sidang jemaat yang kekasih, kita jangan hanya menyukakan hati Tuhan, ya, karena hukum kasih mengatakan, hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap tenagamu. Kita mengasihi kepada Allah, tetapi juga kita harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua. Mari kita menjadi umat yang menang, umat yang maju di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Juga saya akan berdoa untuk menutup ibadah online pada pagi hari ini, tanggal 9 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi yang indah ini, di mana kami dapat bersekutu melalui online, melalui live streaming. Biarpun kami tidak saling berjumpa satu dengan yang lain, tetapi roh kami berjumpa dengan seluruh jemaat-jemaat kami.
Karena kami bersatu di dalam Yesus. Kami sudah mendengar firman Tuhan dari awal sampai akhirnya untuk mengajarkan kami supaya kami belajar bekerja hal yang Tuhan Yesus suka di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup oleh Roh dan mempunyai pengharapan. Dan kami akan menjaga iman kami, keyakinan kami, bahwa tidak ada satupun permasalahan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami tutup firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa Tuhan, setelah kami beribadah online, kami sudah memuji nama-Mu, membesarkan Engkau, dan kami tahu bahwa kasih-Mu itu telah diberikan kepada kami. Kami juga akan memberikan kasih kami kepada Tuhan, supaya roh kami selalu terpaut kepada roh Tuhan, dan kami hidup selama-lamanya sampai hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya di mana kami akan berpisah di dalam ibadah online pada pagi ini. Kiranya Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan-Mu, dan kami akan akhiri ibadah online hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang selalu memimpin, melindungi, dan memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha. Umat yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sampai kita berjumpa kembali.